Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kaum muslimin jamaah salat Isya dan tarawih di Masjid Nurul A'la a'azzani wa iyyakumullah. Bukan tarwih ya. Bukan tarwih tapi tarawih. Bukan traweh, bukan tarwih, tapi tarawih artinya beberapa istirahat. Tarawih ya artinya beberapa istirahat. Salat yang diselani beberapa istirahat. Tarawih gitu ya. Solu sunat tarawih nggak jadi itu. Itu bukan bahasa Arab. Bahasa Arab tarawih. Soli sunat tarawih gitu ya. Solu sunat tarawih gitu. Roknya panjang. At-tarawih gitu. Nah, jadi jangan tarwih, jangan tarawih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, saya tadi membaca sebuah ayat, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaknya kaum mukminin itu khawatir atau takut. Lau taraku min khalfihim, kalau terjadi ada orang yang meninggal, kemudian taroku itu meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka dzurriyyatan dhi'afan, anak cucu yang lemah, khafu 'alaihim, yang mereka khawatir terhadap anak-anak mereka, anak cucu mereka. Kalau anak-anaknya lemah, cucu-cucunya lemah, tentu orang-orang yang meninggalkan mereka, kita ini kalau anak-anak kita lemah, anak cucu kita menjadi kaum yang lemah, tentu kita akan merasa khafu 'alaihim, tentu akan merasa khawatir, nggak rela meninggalkan mereka, pengennya melindungi terus karena mereka lemah. Falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaknya berbicara dengan pembicaraan yang sadida. Sadida ini artinya banyak. Ada artinya benar, nggak bohong. Ada artinya lembut, nggak kasar. Ada artinya tidak melenceng dari kebenaran yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, ini sebenarnya ayat ini diturunkan untuk menjelaskan tentang bagaimana menyikapi atau mensikapi keadaan ketika
orang meninggal dunia ada namanya wasiat ya. Ada namanya wasiat, ada namanya apa? Waris. Apa? Mawaris atau warisan. Berapa banyak kaum ini hari ini yang tidak mengerti tentang ilmu mawaris. Coba saya pengen tahu, ada nggak yang paham tentang ilmu mawaris di masjid ini? Ngacung yang tahu. Inilah potret kaum muslimin hari ini. Ilmu mawaris adalah ilmu yang merupakan fardu kifayah setiap komunitas. Satu wilayah, satu daerah, satu tempat, satu komunitas harus ada minimal satu orang yang paham ilmu mawaris. Karena apa? Dia akan menjadi rujukan ketika seseorang meninggal. Gimana cara membagi warisannya? Warisan itu bisa berupa hutang dan bisa berupa kekayaan. Hutang yo diwariske, kekayaan juga diwariskan. Kok wis 6,5 menit, padahal ini kultum. Saya baru mulai. Berarti saya nggak bisa selesai. Yang inti dari apa yang saya sampaikan malam ini, dalam sebuah komunitas harus ada seseorang yang tahu tentang ilmu mawaris. Karena kalau tidak, berapa banyak manusia di zaman akhir ini yang rebutan harta karena orang tuanya meninggal. Anaknya rebutan harta karena gak ngerti caranya membagi. Ada feminisme yang mengatakan lanang wedok padha bae, ora ana bedane. Padahal lidzakari mithlu hadzil unsayain, kata Allah. Untuk setiap orang laki-laki bagiannya adalah 2 bagian perempuan. Apapun alasannya kita tidak tahu. Apakah karena laki-laki menanggung istrinya dan seorang istri ditanggung oleh laki-laki lain? Maksudnya oleh laki-laki dari luar keluarga tersebut yang menjadi suaminya. Itu tidak pernah dikatakan oleh Allah apa sebabnya. Tapi yang jelas, satu orang laki-laki bagiannya 2 bagian orang perempuan. Hal semacam itu hari ini ditentang habis-habisan. Laki-laki sama perempuan ya sama saja, podo-podo anaknya. Nah, hal-hal semacam ini menampakkan betapa tidak tahunya hukum mawaris. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim. Makanya dikatakan oleh Allah, perlu seseorang itu khawatir kalau meninggalkan anak cucu yang dha'afan khafu 'alaihim, yang mereka lemah, sehingga ketika ditinggal dalam keadaan tidak mengerti apa-apa, ya sudah. Yang namanya lemah tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa meneruskan cita-cita orang tuanya, tidak bisa melestarikan keluhuran budaya, tidak bisa melestarikan apa yang diperintahkan Allah dan dilarang oleh Allah, sehingga ditabrak-tabrak segalanya. Orang-orang yang ditinggalkan, anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya dalam keadaan yatim misalnya, kemudian hartanya dikuasai oleh keluarganya. Karena apa? Karena tidak tahu. Karena bukan tidak tahu bagaimana harus mensikapi anak yatim, tapi karena tidak tahu bagaimana memanage hati, karena ketidaktahuan terhadap ilmu mawaris. Kaum muslimin, tentu ini bisa panjang kalau kita bicarakan, tapi karena ini sifatnya kultum dan sudah 10 menit, maka saya kira saya cukupkan. Saya berharap di masyarakat kita, orang tua jangan lupa
yang masih punya anak yang belum gede dipondokke supaya bisa belajar ilmu mawarif, supaya di masyarakat kita ilmu itu tidak hilang sehingga orang rebutan harta yang ditinggalkan orang tuanya harusnya dibagi sesuai dengan hukum Islam, dan itu adalah yusikumullah. Allah berwasiat, Allah meninggalkan pesan fi auladikum pada tentang anak-anak kalian. Allah sendiri menitipkan pesan tapi dilupakan oleh orang-orang yang tidak berilmu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.